Di masa kuliah, sering kali kita berpikir hidup akan lebih bebas, lebih dewasa, dan lebih penuh kesempatan. Tapi kenyataannya, banyak di antara kita justru menghadapi tekanan sosial yang berat, ejekan, perundungan, hingga kekerasan verbal dan mental yang datang dari teman sendiri. Ternyata bullying bukan hanya terjadi di sekolah dasar, SMP, SMA, tapi justru di kampus, bahkan lingkungan pelayanan rohani. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan memandang setiap bentuk perundungan dan bagaimana iman kita menuntun kita untuk berdiri di sisi kasih, bukan pada kekerasan. Salam sahabat IKN, bertemu kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Doa saya semua kita dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa dasar Alkitab firman Tuhan yang menentang bullying. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini, Tuhan memanggil kita untuk menggunakan kata-kata yang membangun, bukan merendahkan. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di sini kalau kita kaitkan dengan bullying, bisa dilakukan lewat lidah. Tapi kata-kata yang tajam juga bisa lebih dalam daripada pukulan. Matius 22:39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berbicara prinsip kasih adalah inti kehidupan Kristen. Dan bullying menghancurkan kasih itu. Roma 12 ayat 10 dan 17. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada kasih, bukan pada balas dendam. Ada Yakobus 3 ayat 9-10 tertulis, dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudaraku, hal ini tidak boleh demikian terjadi. Nah, di sini bullying menghina gambar Allah dalam diri manusia. Saudara, dari semua ayat itu bisa kita pahami kenapa masih terjadi juga ya bullying. Nah, saudara-saudara, belakangan ini ada di kampus-kampus yang katanya kampus yang bagus, terkenal, justru bullying masih terjadi. Dan itu terjadi bullying di kalangan mahasiswa. Dan itu bisa terlihat sering sekali secara halus, seperti candaan kasar, gosip, pengucilan dari kelompok, atau penghinaan di media sosial. Bahkan orang yang sudah mati pun karena bullying masih dibully lagi. Kadang pelakunya tidak merasa bersalah karena menganggap itu sekadar bercanda. Tapi di balik tawa palsu itu ada hati yang terluka. Ada mahasiswa yang mulai merasa tidak berharga, tidak diterima, bahkan kehilangan semangat hidupnya. Tuhan tidak menciptakan kita, tidak menciptakan kau dan aku untuk menghancurkan satu sama lain. Dia memanggil kita menjadi pembawa damai. Bukankah dalam Matius 5 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi menjadi anak Allah berarti berani berkata tidak terhadap kekerasan, baik fisik maupun verbal. Di kampus mungkin kita tergoda untuk ikut-ikutan.
menertawakan, mengabaikan, atau bahkan menindas yang dianggap berbeda. Tapi ingat, kasih sejati justru teruji saat kita berani berdiri di sisi yang lemah. Ketika kita menolak budaya merendahkan orang lain, kita sering menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan bila engkau pernah menjadi korban bullying, ketahuilah, Tuhan tidak mengabaikanmu. Luka itu tidak akan sia-sia. Dalam tangannya, luka bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kadang kita berpikir kita bukan pelaku bullying, tapi mari kita jujur, pernahkah kita ikut menertawakan teman yang berbeda? Pernahkah kita diam saat seorang dihina? Pernahkah kita mengabaikan teman yang kesepian karena dianggap aneh? Tuhan mengingatkan kita lewat 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam bagaimana kita memperlakukan sesama. Mari kita bertobat bila pernah menjadi bagian dari budaya yang merendahkan atau bullying tadi. Dan bila kita pernah terluka, mari izinkan Tuhan menyentuh hati kita, menyentuh hatimu, dan mengubahnya menjadi kasih yang memuliakan atau memulihkan orang lain. Sahabat, khususnya kaum muda IKN, dunia kampus adalah tempat kita belajar tentang ilmu, tapi juga tempat kita menjadi belajar menjadi manusia, bukan menjadi setan. Jangan biarkan budaya merendahkan menjadi hal biasa. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih di ruang-ruang pertemananmu. Ingat, setiap orang yang kau temui, bahkan yang berbeda, diciptakan menurut gambar Allah. Hormati mereka, karena dengan itu kamu sedang menghormati Sang Penciptanya. Kolose 3:12-13 tertulis, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.